pengawasan arus keuangan, serta penentuan keputusan strategi terkait dari pendanaan itu. Kemudian ada investasi, dan yang terakhir ada pengelolaan aset. Nah, tujuan dari manajemen keuangan itu adalah berupa peningkatan nilai organisasi melalui pengaturan keuangan yang sehat, struktur, dan berkelanjutan. Ini ada tujuan manajemen keuangan yang tadi, di mana tujuan manajemen keuangan ini menjaga arus kas supaya usaha berjalan dengan lancar. Yang kemudian itu menyusun anggaran yang jelas untuk produksi, operasional, dan pemasaran. Yang kemudian pemilihan sumber pendanaan yang sesuai dengan resiko usaha, mengatur biaya agar usaha tetap berjalan dengan efisien. Kemudian menilai kelancaran rencana usaha dengan data yang tepat. Kemudian itu meningkatkan laba melalui keputusan harga, pembelian, dan investasi. Yang terakhir itu melindungi aset usaha dengan pencatatan yang rapi dan kontrol internal. Baik, selanjutnya ada komponen utama manajemen keuangan bisnis. Yang pertama, perencanaan keuangan sebagai dasar penentuan kebutuhan modal dan strategi penggunaan dana. Yang kedua, penganggaran sebagai alat pengaturan alokasi dana untuk memastikan setiap aktivitas bisnis berjalan sesuai prioritas. Yang ketiga, pengendalian keuangan sebagai proses pemantauan kinerja keuangan agar tetap selaras dengan target yang telah ditetapkan. Yang keempat, pembiayaan sebagai penentuan sumber dana yang paling tepat untuk mendukung operasional maupun ekspansi bisnis. Yang kelima, ada investasi sebagai penilaian dan pemilihan aset yang mampu memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Selanjutnya, ada tips mengelola keuangan untuk pengusaha pemula. Yang pertama, ada pencatatan keuangan rapi agar arus uang mudah dipantau. Yang kedua, pemisahan dana pribadi dan bisnis untuk menjaga kejelasan laporan. Yang ketiga, penyusunan anggaran sederhana sebagai kebutuhan usaha. Yang keempat, pengelolaan arus kas dengan memastikan pemasukan lebih cepat dari pengeluaran. Yang kelima, ada dana cadangan untuk menghadapi situasi tak terduga. Selanjutnya ada strategi mengatur kas cash flow. Yang pertama, pencatatan keuangan rutin. Catat semua pemasukan dan pengeluaran dan gunakan aplikasi atau spreadsheet. Yang kedua, pisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Rekening khusus bisnis dan arus kas lebih transparan. Yang ketiga, buat anggaran bulanan. Tentukan batas pengeluaran dan bandingkan anggaran yang realistis. Yang keempat, ada percepat pemasukan dan atur pengeluaran. Minta pembayaran lebih cepat, lebih payment, dan atur jadwal lebih cepat. Strategi mengatur cash flow. Lanjutannya tadi yaitu 5, mengelola persediaan, yaitu hindari stok berlebih, cek stok rutin. Yang keenam, kontrol biaya operasional, kurangi pengeluaran tidak penting, efisiensi biaya tetap. 7, siapkan dana darurat bisnis. 3-6 bulan biaya operasional. 8, analisis cash flow bulanan, review pemasukan, pengeluaran, dan penyebab defisit. 9, rencanakan pembelian besar, jangan belanja modal mendadak, pertimbangkan cicilan atau leasing. Tingkatkan rotasi uang, buat promo cepat, tingkatkan repeat order. Kesalahan umum pengusaha pemula dalam keuangan. 1, tidak membuat pencatatan keuangan. Banyak pelaku usaha baru menjalankan bisnis tanpa sistem pencatatan yang jelas, sehingga sulit memantau arus kas, laba, dan biaya operasional. 2, menamor uang pribadi dalam uang bisnis. Penggabungan kedua keuangan ini menyebabkan kebingungan dalam evaluasi kinerja bisnis dan berpotensi menimbulkan defisit tanpa disadari. 3, tidak memantau stok barang. Ketidaktelitian dalam pemantauan persediaan dapat mengakibatkan kehabisan stok, penumpukan barang, atau kerugian akibat barang rusak atau kadaluarsa. 4, belanja modal berlebihan di awal.
Pengusaha pemula sering mengeluarkan biaya besar untuk peralatan atau aset yang belum mendesak sehingga mengganggu likuiditas usaha. 5. Tidak membuat perencanaan jangka panjang. Tidak adanya proyeksi keuangan menyebabkan usaha berjalan tanpa arah strategi sehingga sulit menghadapi risiko dan pencapaian tujuan bisnis. Jadi selanjutnya ada aplikasi atau tools yang dapat membantu manajemen keuangan, yaitu ada buku kas atau majo, membantu berbagai jenis bisnis, F&B, retail, dan jasa mengelola operasional, penjualan, inventaris, karyawan, dan keuangan secara digital. Lalu ada jurnal.id, perangkat lunak akuntansi online berbasis cloud yang berfungsi untuk membantu perusahaan terutama UKM mengelola keuangan dan operasional bisnis secara lebih efisien. Lalu ada POS atau point of sale. Aplikasi ini mempermudah proses transaksi, mengurangi kesalahan manual, serta menyediakan laporan penjualan dan analisis data yang dapat membantu pemilik bisnis dalam manajemen keuangan. Lalu untuk selanjutnya ada studi kasus. Studi kasusnya yaitu seorang pengusaha pemula mengalami kekurangan kas di tengah bulan karena banyaknya hutang pelanggan yang belum tertagih, sementara biaya operasional harus dibayar tepat waktu. Lalu antisipasi yang dilakukan adalah penetapan sistem penagihan yang lebih terjadwal dan tegas, lalu memberi insentif bagi pelanggan yang bayar lebih cepat, dan juga penyediaan cadangan kas untuk menutup kebutuhan jangka pendek. Lalu untuk kesimpulannya ada 3, yaitu yang pertama menyajikan keuangan dengan finansi bisnis, lalu yang kedua pentingnya kedisiplinan pencatatan, dan yang ketiga pengusaha pemula wajib menguasai cash flow. Baik, untuk teman-teman apakah ada pertanyaan untuk presentasi yang ada di depan ini? Untuk mulai tidak silakan. Baik, pertanyaan mulai ini akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang menambahkan pertanyaan?
Terima kasih. Karena kami terlebih dahulu untuk menjawab yang lebih lengkap. Baik, sambil kami mencari jawaban dari Devana, kami akan menjawab pertanyaan dari Maulana Anas Rawan. Jadi izin menjawab dari pertanyaan Maulana Naswarai. Karena usaha kecil biasanya memiliki modal yang terbatas dan cadangan dana yang sangat tipis, sehingga setiap rupiah yang keluar atau masuk memiliki dampak langsung pada kelangsungan operasional. Cash flow menjadi sangat menentukan karena operasional harian bergantung pada uang tunai yang tersedia. Kesalahan kecil seperti stok berlebih, tanpa cash flow yang stabil, usaha kecil tidak mampu menutupi biaya rutin. Ketika arus kas terganggu, strategi bisnis sebesar apapun menjadi lemah karena tidak ada dana untuk menjalankannya. Usaha kecil hidup dari aliran uang yang lancar, sedikit kesalahan dalam pengelolaannya bisa menghentikan seluruh roda bisnis. Kalau sudah terjawab, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Devana Salsabila Sijada Sulwa. Jadi pertanyaannya, dalam proses pembangunan usaha, bagaimana cara kita menentukan prioritas penggunaan dana di saat modal kita sendiri masih terbatas? Yaitu untuk jawabannya itu, jika modal kita terbatas, kita dahulukan dulu untuk kebutuhan inti yang membuat usahanya ini bisa berlangsung berjalan, seperti bahan baku, alat dasar, dan operasional penting. Sementara itu, pengeluaran yang tidak mendesak seperti perawatan mahal atau promosi yang sangat besar-besaran sebaiknya ditunda hingga usaha mulai menghasilkan laba yang lebih besar. Apakah sudah terjawab? Terima kasih. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 mengenai manajemen keuangan cerdas untuk pemula. Kami dari kelompok 3 izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.